Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MIS yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. MIS sangat merindukan kalian. Semoga kita dapat berkumpul kembali, belajar bersama seperti biasanya di SMP Islam El Sihab. Amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini MIS akan menjelaskan materi tentang unsur pembangun cerpen dan struktur cerpen. Di sini Miss akan menampilkan PPT. Mohon untuk anak-anak semua silahkan tonton videonya sampai selesai. Baik, materi yang pertama yang kita akan bahas di sini itu tentang unsur pembangun teks cerita. Unsur pembangun teks cerita dikategorikan menjadi dua, yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdapat ada beberapa bagian, yaitu tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu ada bahasa, latar belakang, dan nilai-nilai. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai unsur intrinsik. Itu ada apa saja? Yang pertama itu tema. Tema di tema ini adalah ide pokok suatu cerita atau isi di dalam cerpen tersebut. Jadi ketika kita ingin membuat cerita pendek, hal yang pertama kita akan pikirkan adalah temanya. Tema cerita seperti apa yang kita akan buat, misalkan tema tentang persahabatan, atau mungkin tema tentang percintaan, atau mungkin tema tentang pendidikan. Itu untuk tema. Berikutnya ada latar. Latar di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu latar tempat, yang kedua itu latar waktu, dan yang ketiga itu latar suasana. Untuk latar tempat itu biasanya di mana terjadinya peristiwa. Misalkan kalau misalkan temanya kita teks cerpennya di sekolah, otomatis latar latar tempat dan lingkungannya itu ya latar sekolah seperti itu. Misalkan kelas, terus kantor, kantin, itu untuk latar tempat. Selanjutnya latar waktu. Biasanya yang namanya latar waktu, kapan terjadinya peristiwa. Apakah di sore hari, pagi hari, atau malam hari. Terus untuk latar suasana, yang namanya latar suasana itu mencerminkan suasana di dalam cerpen tersebut. Apakah cerita tersebut suasananya duka atau bahagia atau senang seperti itu. Itu untuk latar. Jadi latar itu dibagi menjadi tiga, latar tempat, waktu, dan suasana. Untuk penokohan, penokohan ini adalah karakter atau sifat seseorang. Jadi tokoh dan penokohan itu beda ya. Kalau dia tokoh itu orang yang memerankan di dalam cerpen tersebut. Misalnya tokoh Ani, tokoh Budi, tokoh Ayu, itu yang disebut dengan tokoh orang yang berperan di dalam cerpen tersebut. Sedangkan penokohan itu identik dengan karakter atau sifat seseorang. Misalkan si Ayu tadi, oh karakternya pemarah atau keras kepala, itu yang disebut dengan penokohan. Jadi jangan sampai keliru mana yang tokoh dan mana yang penokohan. Terus selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Tergantung si penulisnya mau menggunakan sudut pandang yang mana. Untuk sudut pandang orang pertama, misalkan ada kalimat contohnya, Andi sedang membersihkan tempat tidur, lalu ia juga membersihkan kamar mandi. Nah, kata ia di situ merujuk ke tokoh si Andi seperti itu. Jadi dia tidak lagi menyebutkan nama si Andi, melainkan menggunakan kata ia. Itu tuh sudut pandang. Selanjutnya ke alur. Alur itu dibagi menjadi dua, yaitu alur maju, alur mundur. Untuk alur maju itu biasanya menceritakan sekarang dan masa yang akan datang atau masa selanjutnya, itu alur maju. Terus untuk alur mundur itu biasanya menceritakan tentang pada saat ini
dan masa lampau atau masa lalu, itu untuk alur mundur. Selanjutnya amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang terkandung di dalam cerpen. Jadi ketika kalian membuat suatu cerpen atau membaca suatu cerpen tentang apapun itu, di situ terdapat amanat atau pesan yang terkandung di dalam cerpen itu. Baik, itu untuk unsur intrinsik. Terus sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bahasa. Yang disebutkan di sini bahasa itu adalah bahasa yang digunakan di dalam cerpen tersebut. Apakah bahasa formal atau non formal? Biasanya kebanyakan cerpen itu menggunakan bahasa non formal atau bahasa sehari-hari. Namun juga ada yang cerpen menggunakan bahasa formal. Terus untuk latar belakang pengarang, latar belakang pengarang ini adalah latar belakang si penulis, ya. Jadi isinya apa saja? Isinya itu tentang biodata, biodata diri si penulis atau si pengarang. Misalkan ketika kalian membuat cerpen, suatu cerpen, terus kalian juga mencantumkan latar belakang kalian, misalkan nama lengkap kalian siapa, terus apa pendidikan kalian, terus alamat kalian, intinya identitas diri kalian. Itu yang disebut dengan latar belakang. Terus selanjutnya nilai-nilai. Nah, apa sih nilai-nilai itu? Nah, nilai-nilai di dalam cerpen itu ya misalkan cerpennya memiliki nilai sosial yang tinggi, terus memiliki nilai religius. Nah, itu untuk yang nilai-nilai tergantung si pengarang atau si penulis mau uh, menggunakan nilai-nilai yang seperti apa. Baik, itu untuk materi unsur pembangun teks cerita pendek, yaitu kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya itu kita akan masuk ke materi struktur teks cerita pendek. Sebelum kita jelaskan, ini kasih tahu dulu nih, yang namanya unsur teks cerita pendek itu dibagi menjadi 3 tahapan dan itu berkaitan. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama itu orientasi. Jadi yang namanya orientasi itu awalan cerita, awalan suatu cerita di cerpen. Jadi bagian awal cerpen itu disebut dengan orientasi. Sedangkan komplikasi itu adalah suatu permasalahan, bahkan sampai di puncak permasalahan. Misalkan di cerpen tersebut ada problem atau permasalahan. Nah, biasanya ini letaknya di bagian tengah cerpen, itu disebut dengan komplikasi. Sedangkan resolusi ini adalah bagian akhir atau pemecah masalah nih. Ketika ada permasalahan di sini yaitu komplikasi, di sini juga ada resolusi di mana ada pemecahan masalah di situ. Biasanya ada di bagian akhir, endingnya itu seperti apa gitu. Itu untuk struktur teks cerita pendek. Oke, mungkin materi ini sampai sini pembahasan kita. Semoga kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Miss akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.